Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang teknik kultur jaringan tumbuhan yang bertujuan untuk menghasilkan klon atau propagasi tanaman. Baik, dalam hal pemilihan tanaman bisa kita lakukan secara konvensional maupun secara modern. Secara konvensional biasanya menggunakan persilangan, sedangkan secara modern biasanya menggunakan rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman transgenik. Untuk rekayasa genetika perlu digunakan teknik ya khusus, yaitu salah satunya adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini tujuannya bisa bermacam-macam ya, bisa untuk mikropropagasi, fusi protoplas, suspensi sel, dan lain sebagainya. Dan ini kita akan bahas yang khusus untuk menghasilkan klon tanaman. Kultur jaringan tumbuhan ini adalah teknik menumbuhkan sel atau jaringan tanaman secara vegetatif pada nutrien medium secara aseptif dalam kondisi terkontrol. Artinya kondisi fisik atau lingkungan dan kimiawinya kita kontrol. Dan dilakukan di dalam botol untuk menghasilkan klon atau sel tanaman. Itu disebut dengan kultur in vitro. Untuk prinsip dasarnya menggunakan sifat autonom dan totipotensi sel. Kemudian untuk aplikasinya ini bisa macam-macam ya tadi, untuk membuat tanaman secara massal atau klon tanaman dan memfasilitasi perkembangan rekayasa genetika dengan menyisipkan gen. Ini bertujuan untuk mempelajari fungsi gen tertentu dan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian ada istilah explant. Explant adalah bagian tanaman yang digunakan untuk kultur jaringan tumbuhan. Dan sumber explant. Sumber explant ini adalah tanaman donor, artinya tanaman yang akan kita ambil bagian tumbuhannya untuk dijadikan explant. Kemudian ada istilah kalus. Kalus adalah massa sel yang tidak terorganisir, bersifat meristematik dan tidak terdiferensiasi, dan selalu membelah tanpa dapat dikontrol. Umumnya muncul pada bekas potongan luka pada explant. Kemudian ada istilah plantlet. Plantlet ini adalah tanaman hasil kultur jaringan yang masih berada dalam botol. Kemudian tujuan dari kultur jaringan itu banyak sekali ya. Salah satunya ini untuk memperbanyak tanaman secara massal, artinya untuk menghasilkan klon atau mikropropagasi, kemudian menghasilkan tanaman bebas virus, mempelajari perkembangan sel secara in vitro, menghasilkan metabolit tanaman, kemudian penyelamatan embrio, menghasilkan tanaman galur murni, dan memfasilitasi rekayasa genetika. Tapi hari ini kita akan fokus membahas untuk yang mikropropagasi atau menghasilkan klon. Prinsip dasar kultur jaringan tumbuhan itu didasari atas teori autonom dan totipotensi sel pada jaringan tumbuhan. Artinya dari satu sel itu bisa membentuk suatu individu tanaman baru gitu. Kemudian di dalam menjalankan metabolisme sel itu mengadakan regulasi genetik untuk switch on dan switch off suatu gen atau sekelompok gen di dalam genomnya. Ekspresi suatu gen umumnya diinduksi atau dipicu oleh faktor intrinsik maupun ekstrinsik, yaitu kimia dan fisik ya contohnya. Kemudian adanya perlukaan pada jaringan sehat akan memicu respon gen penghasil protein penutup luka sehingga terjadi pembelahan sel terus-menerus. Ini ada peranan dari gen homeobox. Nah, ini adalah ini pembuktian ya teori totipotensi sel. Ini dilakukan Takebe pada kultur protoplas tembakau. Jadi dari satu explant ya, kemudian explant itu dibentuk suatu protoplas. Protoplas itu adalah sel yang dihilangkan dinding selnya. Kemudian protoplas itu ditanam pada suatu medium, kemudian beregenerasi menjadi plantlet. Nah, plantlet ini ditanam lagi di greenhouse ya untuk menghasilkan klon tanaman baru. Nah, ini bagian-bagian tanaman yang bisa digunakan untuk explant ya, banyak sekali. Dari ujung tunas, ujung akar, daun, batang, bunga. Jadi banyak sekali ya. Yang penting ini bersifat meristematik ya.
Nah, ini adalah contoh menghasilkan planlet ya, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dari sumber explant itu kita ambil explantnya itu bisa berupa sel, bisa berupa bisa berupa protoplas, bisa berupa jaringan atau organ. Dari explant tadi nanti kita akan tanam pada suatu medium kultur, bisa padat maupun cair ya. Sebelum itu disterilisasi dulu baik secara fisik maupun kimia. Ya tergantung dari jenis explant yang digunakan. Misalkan kalau buah anggrek misalkan ya, kita mau tanam itu kita sterilisasi secara fisik yaitu dengan api dan kimiawi dengan Clorox ya atau alkohol. Jadi tergantung dari explantnya. Kalau yang lunak biasanya cukup secara kimiawi saja. Nah, selanjutnya dari medium tadi ya. Jadi medium itu bermacam-macam. Ya nanti bisa ada dua jenis ya nih, padat dan cair. Kemudian untuk isinya itu bermacam-macam ya, tergantung dari hormon yang digunakan. Misalkan untuk kalus ya, itu nanti khusus untuk media yang menghasil kalus ya. Jadi ini secara tidak langsung itu bisa dilakukan secara menggunakan kalus atau suspensi sel. Jadi sebelum menghasilkan planlet, kita tumbuhkan dulu explantnya menjadi kalus, baru nanti diregenerasi menjadi planlet. Ini disebut embryosomatik tidak langsung atau indirect embryosomatik. Sedangkan secara langsung itu bisa ya, ini dari explant langsung digunakan planlet, biasanya digunakan explant yang meristematik. Ya, baru setelah nanti terbentuk planlet, nanti diaklimatisasi dan ditanam di lapangan atau di greenhouse. Nah, ini macam-macam teknik kultur jaringan tuh banyak sekali ya. Berdasarkan explant yang digunakan ada kultur sel, kultur protoplas, kultur jaringan, kultur organ, dan kultur pucuk batang. Berdasarkan cara yang digunakan bisa langsung dan tidak langsung tadi, seperti saya contohkan sebelumnya ya. Kalau yang tidak langsung itu bisa melalui pembentukan kalus atau suspensi sel terlebih dahulu sebelum membentuk planlet. Ini peran fitohormon dalam kultur jaringan itu sangat penting ya. Jadi ini hormon CPT yang digunakan secara umum di kultur jaringan adalah auksin dan sitokinin. Ya, jadi misalkan kita ingin membentuk perakaran, untuk perakaran pada satu explant kita gunakan kombinasi auksin dengan jumlah yang lebih tinggi daripada sitokinin ya. Ini adalah diagramnya ya. Kemudian misalkan pembentukan kalus itu harus seimbang auksin dan sitokininnya. Sedangkan untuk menghasilkan tunas di sini sitokininnya yang harus lebih besar dibanding auksin. Jadi ini media dari kultur jaringan itu bisa bermacam-macam ya, ini variasi auksin dan sitokinin. Untuk auksin juga bermacam-macam ya, ada IAA, NAA, jadi banyak sekali, sitokinin juga bermacam-macam. Jadi sangat bervariatif. Jadi contohnya tadi ya, kalau misalkan ini menghasilkan kalus berarti ini auksin dan sitokinnya harus intermediate ya, seimbang. Kemudian untuk menghasilkan tunas ya, auksinnya harus lebih rendah. Sedangkan kalau akar, auksinnya harus lebih tinggi. Nah, ini tahapan mikropropagasi ya, secara umum ada 4 ya. Tahap ke-0 itu adalah persiapan atau seleksi tanaman induk. Jadi kita usahakan harus memilih tanaman yang berkualitas dan bebas penyakit. Kemudian tahap 1 pembentukan kultur secara aseptis ini adalah tahapan sterilisasi ya. Jadi sterilisasi ini menentukan keberhasilan apakah nanti kalau kita akan terkontaminasi atau tidak. Ya, jadi harus berhati-hati di tahap ini. Selanjutnya, tahap kedua itu adalah produksi propagol yang baik. Artinya kita nanti kalus yang sudah kita tanam, yang sudah steril ya tadi, apakah dia bisa menghasilkan kultur yang bagus atau tidak. Misalkan dia kulturnya tidak bagus, itu juga akan menghambat keberhasilan pembentukan planlet. Jadi, misalkan nanti misalkan kulturnya tidak bagus, kita bisa melakukan usaha misalkan subkultur ya ke media yang baru.
Itu. Kemudian tahap ketiga itu persiapan untuk pertumbuhan di alam, yaitu persiapan untuk aklimatisasi. Ini kita pastikan dulu batang dan akarnya sudah sempurna atau belum. Jika belum, misalkan akarnya kurang sempurna, kita subkultur lagi di medium yang mengandung auksin yang tinggi supaya akarnya bisa terbentuk dengan sempurna. Kemudian tahap keempat ini adalah aklimatisasi. Jadi ini transfer ke lingkungan alaminya ya. Jadi sangat kritis bagi bagi plantlet ya. Jadi karena ada perbedaan kelembapan, intensitas cahaya dan nutrisi yang diserap. Jadi tiba-tiba dari enak ya, semuanya terpenuhi, tiba-tiba menjadi berkurang secara drastis, itu bisa membuat tanaman shock. Jadi biasanya sebelum ditanam pada medium di lingkungan luar ya, di medium tanah misalkan, itu kita celupkan akarnya terlebih dahulu ke larutan root up atau perangsang akar supaya akarnya ini terbentuk dengan bagus dan bisa menyerap air dan nutrisi dengan baik. Kemudian langkah-langkah dalam penelitian kultur jaringan ini contoh ya, contoh untuk ini kultur tunas ya. Jadi dari tunas ini kemudian diregenerasi ya supaya bagus pertumbuhannya. Ini biasanya untuk sitokinin medianya. Kemudian setelah terbentuk tunas yang baik, kita regenerasi akar di medium auksin ya, biar plantletnya ini optimal. Jika sudah optimal baru dipindah untuk aklimatisasi. Ya, ini faktor yang mempengaruhi kultur jaringan itu ada bermacam-macam. Faktor utamanya itu ada kondisi kultur ya, kemudian kondisi medium dan kondisi aseptis atau tidak. Kemudian pemilihan explant, artinya ini juga sangat penting ya. Jadi explant yang digunakan hendaknya bersifat meristematik, yaitu biasanya sel itu aktif membelah. Kemudian ukurannya kecil dan intinya besar. Kemudian penuh plasma dan vakuolnya relatif kecil. Dan dinding selnya tipis. Ini adalah karakter sel yang meristematis. Jadi ketika kita memilih explant yang salah, misal jaringannya sudah tua ya, daunnya sudah tua, itu tidak bersifat meristematik lagi, jadi itu akan menghambat pembentukan kulturnya. Ya, ini beberapa contoh penelitian mengenai kultur jaringan ini. Induksi kalus ya, pada sonkus. Ini kalus yang dibentuk ini berwarna kuning ya, seperti ini. Kemudian kita amati di bawah OptiLab. Di bawah OptiLab ini mikroskop OptiLab ya, untuk melihat karakter morfologinya secara jelas. Ini terlihat ini kalusnya friable gitu ya. Ini menggunakan medium dolomit ya, dan dikombinasikan dengan 2,4D dan PAP. Nah, ini menghasilkan kalus yang friable seperti ini contohnya. Nah, di bagian sini ini adalah ada karakter khusus ya ini. Ini adalah embriosomatik ya ini. Jadi ini ciri khas dari kalus yang menghasilkan embriosomatik itu biasanya akan terbentuk ubah ya, bersifat transparan gitu seperti ini. Ya, ini menandakan sudah terbentuknya embriosomatik. Nah, untuk melihat itu kita pastikan lagi dengan preparat kalus. Jadi ini kita buat preparat untuk melihat perkembangan embriosomatiknya sudah sampai tahap apa. Nah, di sini terlihat embriosomatik sudah ini dalam fase globular ya. Di sini ini sudah mau fase hati. Jadi kita bisa lihat melalui preparat kalus. Ya, ini contoh penelitian lainnya ya. Ini menggunakan kalus anggrek ya. Ini kita dari kalus ini ditanam pada medium mengandung PAP atau sitokinin tinggi ya untuk menghasilkan tunas ya. Setelah ini dioptimalisasi lagi dengan medium PAP dengan konsentrasi yang berbeda supaya ini lebih baik ya pertumbuhannya. Kemudian diinisiasi perakaran dengan ini dengan hormon akar. Kemudian setelah planet terbentuk dengan baik, baru diaklimatisasi. Nah, ini contoh kultur protoplas ya, dari misalkan biasanya digunakan daun muda ya, dicacah, kemudian diisolasi selnya, ini menggunakan enzim ya, kemudian dimurnikan,
Setelah itu baru ditanam. Biasanya di ditanam pada medium plus alginat ya. Selanjutnya nanti akan beregenerasi membentuk klon, kemudian menghasilkan plantlet. Nah, berikut adalah embryogenesis somatik. Nah, embryogenesis somatik sendiri adalah pembentukan meristem bipolar. Bipolar ini artinya ada dua kutub pertumbuhan ya, pertumbuhan tunas dan pertumbuhan akar. Kemudian ini biasanya berasal dari satu sel ya. Kemudian menghasilkan dua jenis tadi ya, dua jenis pertumbuhan akar dan tunas. Kemudian untuk embryogenesis somatik ini bisa dilakukan secara direct maupun indirect seperti tadi ya sudah saya jelaskan. Kalau direct itu langsung ya tanpa kalus dan suspensi. Kalau indirect itu melalui kalus atau suspensi terlebih dahulu. Ini contoh untuk yang direct embryogenesis ya, itu biasa menggunakan explant yang meristematis ya, biasanya tunas yang digunakan. Ini tunas yang disterilisasikan lebih dahulu sebelum ditanam, kemudian ditanam pada medium untuk embryogenesis. Selanjutnya ini ada contoh untuk yang indirect embryogenesis ya. Ini dari kalus kemudian digocok agar terbentuk suspensi sel ya dari kalus, baru nanti ditanam pada bioreaktor. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, bisa nanti dipahami lagi dan dicari literatur yang lain ya mengenai teknik kultur jaringan sendiri karena sangat banyak sekali yang perlu dipelajari dalam kultur jaringan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.